Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan storage function, prosedur, dan trigger. Nah, pada MariaDB, di sini kita masuk ke sum-nya dulu. Saya sudah terhubung dengan sum. Sum MySQL bin. Nah, sudah masuk. Lalu kita root dulu dia MySQL root. Nah, setelah itu kalau untuk passwordnya kita enter saja. Dia tidak diketik, dia maka langsung terkonek dengan MariaDB. Nah, setelah connect ke MariaDB, saya sudah membuat database-nya. Di sini langsung saja show databases. Nah, di sini ada database-nya sudah banyak. Nah, di sini saya menggunakan toko mobil. Nah, sudah masuk data change. Nah, di situ MariaDB ke data mobil sudah terceng dia. Nah, di sini langsung saja kita dash, kita show tables. Nah, di situ di dalam data toko mobil ada tabel barang, maka kita dash saja, dash barang, kita zoom lagi biar kebesar. Nah, dash barang. Nah, di sini sudah ada tabelnya. Dalam tabel barang, dalam apa aja tabel barang itu ada ID barang, nama barang, tipe barang, stok barang, harga barang. Nah, di sini kita select bintang from barang. Nah, di sini sudah ada nama-namanya, sudah terisi. Sudah saya buat database-nya. Ada ID barang, yaitu yang ID 11, nama barangnya Avanza, tipe barangnya ada Toyota, stok barang 50, harganya 50 juta. Nah, di sini langsung saja kita buat functionnya, yaitu delimiter. Di sini bisa menggunakan slash, bisa menggunakan dollar. Nah, di sini saya menggunakan dollar saja, delimiter. Terus create or replace function dengan keterangan salah. Di sini kita buat dulu kolom baru. Nah, baru masuk ke fungsinya alter table barang, add kolom keterangan. Di sini saya menambah tabel keterangan dengan varchar 30. Nah, lalu ditutup dengan dollar. Nah, query bahasa terbuat katanya. Nah, langsung saja kita select from barang. Nah, di situ select from barang sudah masuk keterangannya, yaitu masih 0 semua, 000. Nah, langsung saja kita buat fungsinya delimiter dollar create or replace function keterangan parameter stok barang integer 30. Lalu returns varchar 30. Nah, setelah itu
begin, declare v keterangan sama dengan, di sini saya buat terlaris. Declare v keterangan varchar dulu, varchar 30. Setelah itu kita buat if jika parameter stok barang lebih besar dari 50, karena di sini yang paling besar adalah 50, then maka set v keterangan sama dengan terlaris. Nah, lalu else if stok parameter stok barang 50 and parameter stok barang hingga besar dari 45, dan set v keterangan sama dengan terlaris Nah, untuk yang di atas pakai else, yang di bawah tidak pakai else. Lalu and if, lalu return v keterangan, lalu n $. UF MariaDB return keterangan. Return di sini ada yang salah, kita ulang dulu. You have error in SQL syntax, check manual return keterangan, return v keterangan. Delimiter replace function declare if and if return kita salah, return Nah, di sini kan ada kesalahan, maka di sini kita ulang lagi untuk apanya, delimiter replace begin declare if stop else if lalu then
Aduh, salah lagi. Nah, tadi karena ada kesalahan di sini, kita ulang lagi pemasukannya. Delimiter, create or replace returns, function keterangan, begin, declare, if stock, set fee keterangan, else if, lalu di sini else. Ini tidak pakai else. Lalu and if, lalu return fee keterangan n dollar. Nah, di sini query berhasil dibuat. Nah, selanjutnya kita mengupdate-nya, update barang set keterangan sama dengan function underscore keterangan stok barang di mana where ID barang sama dengan 111. Lalu tutup dia dengan dollar. Nah, query berhasil dibuat juga. Selanjutnya kita tengok select from barang. Nah, di sini sudah masuk datanya Avanza Toyota stok barang 50, harga 50 juta. Nah, keterangannya terlaris. Nah, di situ dia berarti function yang kita buat sudah berhasil. Nah, selanjutnya di sini kita membuat function yang kedua, yaitu delimiter dollar, lalu create or replace function sf stok barang parameter stok barang integer. Di sini integer saja kita buat. Lalu return integer deterministic begin declare. Di sini saya menggunakan total saja, total in. Lalu select count tentang AS, karena tadi saya buat total, jadi total underscore stok barang into total total from barang di mana stok barang sama dengan parameter stok barang, lalu return total, lalu kita tutup dia n dollar. Select count as total stok barang into total from barang where stok barang. Oh, salah ya, karena kutip tanda ketik koma tinggal tergantikan. Delimiter replace return deterministic begin. Di sini seharusnya saya ganti, baru return total, baru n dollar. Masih salah.
di sini masih ada kesalahan, jadi kita ulang kembali. Delimiter, create on replace, stok barang, return di sini pakai S, returns di sini tadi ketinggalan S-nya, returns in, lalu deterministic, begin, declare total in, select stok barang, return total, and nah di sini query berhasil dibuat. Nah, maka di sini selanjutnya kita buat select storage function, stok barang. Nah di sini saya mengambil total barang yang tersedia, misalnya 44. Lalu kita tutup dengan $. Nah di sini storage function barang, stok barang yang jumlahnya 44 hanya satu. Nah kita tengok apakah benar select from barang. Nah di sini barang yang stok barang yang 44 jumlahnya satu, yaitu Yaris Honda. Nah kita tengok saja, misalnya bisa kita gunakan dengan select ID barang misalnya. Nah lalu nama barang, nama barang, lalu tipe barang. Di sini kalian buat saja nama-nama kolom kalian. Nah terus stok barang, lalu harga, lalu keterangan, terus from barang, terus where ID barangnya misalnya sama dengan, kita buat sini 22, ID yang 222, lalu $. Nah di sini terbukti ID barang, nama barang, tipe barang, stok barang, harga barang, yaitu pada ID barang 22 ada Ayla, tipe barang Daihatsu, stok barang 30, harganya 40 juta. Nah di sini keterangannya masih 0 karena belum saya masukkan dia ke dalam, belum saya panggil dia, makanya dia masih keterangannya 0. Nah, oke, di sini selanjutnya di sini kita membuat langkah prosedur. Nah, yaitu delimiter $, lalu create or replace procedure approach stok barang in parameter stok barang integer, begin, declare continue handler from for 1054. Nah 1054 ini adalah kode dari SQL-nya bahwa dia supaya untuk menyatakan tidak error. Nah jika tidak pakai for maka nanti kodenya akan error, tidak berguna function dari prosedurnya, tidak berguna dari prosedurnya. Nah di sini kita harus menggunakan for, kalau tidak dia akan error nanti. Selanjutnya begin, lalu select storage function, stok barang 0, lalu n, lalu select storage function stok barang, lalu parameter stok barang, lalu $n.
di sini ada typo, seharusnya handler, di sini handle. Nah, di sini kita ulang lagi karena di sini tadi ada typo. Kita buat lagi delimiter, lalu create replace begin handler. Nah, ini baru betul. Handler. Setelah handler begin lagi, begin select store function stok barang and select store function parameter stok barang and dollar. Dan yang ketujuh, select store function stok barang parameter stok barang. Oh iya, n-nya kurang tanda kutip lagi, tanda koma lagi, tanda titik koma 2. Ini harus teliti teman-teman, jangan seperti saya kurang teliti. Di sini declare handler lagi. Kita ulang lagi, delimiter curly replace begin handler. Habis handler begin, setelah itu select stok barang. Di sini habis itu n tanda kutip 2, select store function stok barang parameter stok barang. Lalu n dollar. Nah, di sini sudah berhasil, query berhasil terbuat. Nah, lalu kita panggil dia dengan cara call approach stok barang. Misalnya di sini 15, lalu kita tutup dengan dolar. Nah, di sini stok barang yang berjumlah 15 itu hanya satu. Nah, jika tidak kita menggunakan for, maka handlernya akan error, kodenya error, dia tidak jalan lagi, dia tidak bisa digunakan. Nah, begitulah dari penggunaan prosedur tadi. Nah, untuk barang yang 15 itu ada satu. Nah, tengok, select barang yang berjumlah 15 itu hanya satu, yaitu Civic, tipe barangnya Honda, harganya 90 juta, keterangan 0. Nah, selanjutnya di sini kita lanjut ke lanjut kita ke trigger. Nah, dengan penggunaan delimiter dolar, lalu create trigger after insert huruf kecil dulu, baru after insert huruf besar. Trigger after insert, terus baru on barang for each row, lalu begin, lalu set. Di sini kita buat untuk apanya total stok aja biar mudah penyebutannya. Di sini saya menggunakan total stok, lalu sama dengan select sum di sini kita tanda kurung lupa, total stock select sum stok barang from tabel barang ya. Nah, setelah itu baru n dollar. Nah, oke. Query berhasil dibuat. Nah, lalu kita select total stoknya. Select total stock. Nah, di sini total stoknya masih 0.
Nah, di sini kita ingin menambahkan baris baru atau data baru dari ini kan ada 6 data nih. Selanjutnya kita menambahkan, misalnya kita mau menambahkan satu data nih, satu row baris baru nih, dengan cara insert into barang values. Nah, yaitu dengan nilainya dengan ID barangnya yaitu 77, terus nama barangnya Brio, misalnya kita buat di sini Brio, lalu tipe barangnya itu Honda, lalu oh ya kutip satunya jangan lupa Honda, lalu dengan stok barang yang tersedia yaitu 20, dan harga barang di sini kita buat saja 5. Di sini kita buat saja 50 juta. 123 50 juta. Nah, betul. Lalu di sini untuk keterangannya mari kita buat dulu 0. Lalu kita tutup kurung, lalu titik koma 2, lalu dolar. Nah, query berhasil dibuat. Nah, di sini kita select from tabel barang. Nah, dolar. Nah, di sini tertambahkan dia 77 ID barang 77, nama barang Brio, tipe barang Honda, stok barang 20 dengan harga 50 juta dan keterangan 0. Nah, tadi di sini masih 6. Nah, itu cara menggunakan penggunaan ketika kita mau nambah row baru atau baris baru dari tabel barang. Nah, sebenarnya di sini saya mau menambahkan baris baru lagi atau data baru, insert into barang values. Lalu di sini saya mau menambahkan baris ke-88, berarti ya 8, ID-nya 88. Nama barangnya di sini saya buat Agia, huruf kecil saja, Agia, yaitu tipenya Toyota. Jumlah barangnya di sini saya buat misalnya 35 saja, dan harganya 45 juta. 45 juta, keterangan masih 0. Lalu dolar. Nah, query dibuat. Nah, di sini kita ingin melihat nih stok barang yang tersedia. Tunggu, kita select dulu. Select from barang dolar. Nah, di sini sudah masuk 8 data, 8 baris, 8 jumlah ID barang, nama barang, tipe barang, stok barang. Nah, di sini kita ingin lihat nih berapa stok barangnya, semuanya dijumlahkannya nih. Nah, dengan cara select total stok tadi yang kita buat, total stok. Lalu kita tutup dolar. Nah, total stok yang kita buat tadi adalah berjumlah 264. Total stok semua barang yang ada tersedia yaitu 264. Nah, oke. Selanjutnya di sini kita ke after update ya. Dengan menggunakan trigger. Nah, dengan cara di sini kita buat dulu create tabel, nah TB harga. Nah, di sini ID integer sama dengan 30, auto increment. Nah, di sini harga lama integer, lalu harga baru integer, lalu keterangan varchar 30, lalu untuk primary key nya
Di sini kita menggunakan ID. Mary Kay-nya ID, lalu tutup, lalu dolar. Oh, ada error. Headline 1 yaitu create table TB harga. Oh ya, di sini karena ada kesalahan. Di sini kita buat tabelnya tuh tidak pakai underscore. Tabelnya tidak pakai underscore, tabel TB harga. Nah, enter. ID integer, create harga lama integer, harga baru kok plus harga baru underscore, harga baru integer, terus keterangan varchar 30, primary key. Nah, query berhasil dibuat. Nah, sebenarnya kita di sini dash tabel tadi, dash TB harga. Nah, lalu tutup dengan dolar. Nah, di sini sudah ada kan ID harga, harga lama, harga baru, keterangan. Nah, sudah ada primary key-nya. Nah, di sini kita buat function triggernya lagi. Create trigger huruf kecilnya, terus trigger harga before update for each row, lalu insert into. Di sini log, untuk log di sini saya menggunakan log saja biar mudah. Lalu set harga lama sama dengan old harga. Lalu untuk harga baru sama dengan new dot harga. Nah, lalu keterangan sama dengan accept. Sini saya buat accept saja, accepted. Lalu tikoma, lalu dolar. Oh, di sini ada kesalahan for each row-nya. Oh ya, di sini ada ketinggalan. Seharusnya ada for kan before update, sebelum update, on barang, sebelum update on barang, for each row. Nah, lanjut insert into-nya, lalu oke, query berhasil dibuat katanya. Nah, selanjutnya di sini select from, kita melihat tabel harga, tabel tadi yang kita buat. Select from TB harga. Nah, empty set. Nah, di sini berhasil. Nah, data yang terbuat itu berhasil. Tabel yang kita buat itu berhasil, empty set. Nah, selanjutnya di sini kita ingin menambahkan update-nya. Nah, misalnya insert TB harga values. Nah, lalu di sini kita buat tabel yang ke-44, tabel yang ID yang 44. Terus harga yang 44 itu Mobilio harganya 60 juta. 223. Nah, lalu kita update ke harga 80 juta. Kita update ke harga 80 juta. 223. Nah, selanjutnya di sini kita buat keterangannya itu harga meningkat. Nah, ketika sudah tutup, kita kasih tutup dolar. Nah, query berhasil dibuat. Nah, selanjutnya kita select tabel harga tadi, select from TB harga dolar. Nah, ID 44, harga lama 60 juta, harga baru 80 juta, keterangan harga meningkat. Selanjutnya kita tengok select from barang.
tabel barang. Nah, di sini barang di tabel barang ada 44 ID yang ke-444 Mobilio Suzuki 20 stok barang 20 juta, harganya 60 juta, keterangan 0. Nah, sedangkan di tabel baru dia itu update data dia, yaitu dari harga lama 60 juta dan harga baru 80 juta. Nah, seperti itulah kejelasan tentang function, storage dan prosedur dan trigger. Nah, di sini kita tengok, kita refresh. Kita refresh. Nah, di sini sudah bertambah data raw-nya, data-data dari tabel barang. Nah, baiklah, segini saja penjelasan saya. Apabila ada kesalahan mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.